Well, hello people. Selamat datang lagi di kelas kita selanjutnya yaitu How to Tackle Art Block. Basically, kelas ini adalah kelas follow up dari kelas kreatif proses sebelumnya. But sebelum aku mulai kelas ini akan lumayan panjang dan full aku ngomong. Jadi teman-teman bisa dengerin ini kayak dengerin podcast. Nah, buat teman-teman yang masih bingung apa itu art block adalah keadaan di mana kamu mendadak merasa tidak memiliki ide atau inspirasi dalam proses kreatif kamu. Jadi contohnya kayak kemarin kalau kalian udah ngerjain tugas brainstorming, terus kalian menggunakan konsep mind map, terus kalian ngerasa kok kayaknya idenya nggak keluar-keluar ya. Well, sebenarnya penyebabnya mungkin bisa banyak banget, tapi kemungkinan salah satunya adalah art block. Art block ini emang sering banget terjadi bahkan buat teman-teman yang sudah profesional sekalipun. Karena pada dasarnya, mau kalian masih pemula atau udah profesional, kalian sama-sama aja manusia yang terbentuk dari daging dan darah. Well, I think that nice metaphor. But yang mau aku bilang adalah pada dasarnya kita sama-sama aja manusia. Kadang kita ada di kondisi yang gak maksimal atau gak mood atau apapun itu yang akhirnya mempengaruhi kerja otak kita dalam menghasilkan ide. Nah, yang membedakannya adalah how you guys tackle this situation. Atau gampangnya, gimana caranya kalian mengatasi dan berdamai dengan art block ini. Karena art block ini akan terus ada dan mengikuti kalian. Well, sekarang kita akan coba bahas beberapa hal yang aku laluin untuk bisa mengatasi dan berdamai dengan art block. But disclaimer sebelum kita mulai, cara ini bekerja buat aku, tapi mungkin tidak buat teman-teman, and that's okay. Poin utama dari materi ini adalah memberikan kalian kemungkinan-kemungkinan yang bisa kalian coba, dan tentunya agar teman-teman bisa berdamai dengan art block, sampai pada akhirnya punya secret recipe sendiri untuk bisa mengatasi dan berdamai dengan art block. Well, without further ado, let's start this. Yang pertama adalah solve your problem first. Well, kayak yang sering aku bilang, desain adalah sebuah proses untuk solve the problem. Tapi sayangnya banyak sekali teman-teman yang kadang terlalu fokus ke poin tersebut dan tidak melihat proses tersebut secara keseluruhan. Contohnya gini teman-teman. Sometimes kalau teman-teman ke museum dan melihat sebuah lukisan, kadang kita sangat terpesona dengan lukisan yang memiliki detail-detail yang sangat luar biasa. Tapi coba teman-teman mundur beberapa langkah, terus lihat lukisan tersebut sebagai satu kesatuan. Well, mungkin kalian akan mendapatkan sebuah visual yang lebih indah. Nah, ini sama banget dengan yang mau aku bicarakan. Sometimes teman-teman terlalu fokus dengan pekerjaan teman-teman, but coba mundur beberapa langkah, dan mungkin teman-teman akan mendapatkan pandangan yang berbeda-beda. Tapi buat aku, logically speaking, sebelum kita bisa solve the problem orang lain, tentunya akan lebih baik lagi kalau kita bisa solve problem untuk diri kita sendiri dulu. Well, kalau ngomongin solve the problem, apalagi untuk diri kita masing-masing, jawabannya pasti akan sangat-sangat luas. Karena tiap orang tentunya punya problemnya masing-masing. Well, tapi kalau dari aku sendiri melihatnya, paling tidak sebelum teman-teman mendesain dan buka laptop, coba teman-teman lebih aware dengan diri kalian and just takes time for a while untuk ngelakuin hal-hal yang kalian suka dan gak ada hubungannya sama desain agar otak kalian bisa ke-refresh. Well, aku tahu kalau cuma ngomong doang mah bakal gampang banget, tapi praktiknya akan sangat-sangat susah. Apalagi kalau deadline udah depan mata. But that's why aku bilang kalian harus lebih aware dengan diri kalian sebelum ambil sebuah project. Coba pikir baik-baik apa yang mampu kalian lakukan dan apa yang belum mampu kalian lakukan. Dan kalau kalian lupa, kita punya sebuah senjata yang dinamakan komunikasi. So just explain ke klien kalian atau teman kerja kalian apa yang kalian butuhkan dan apa yang bisa kalian lakukan. It will be really hard at the first karena di Indonesia kita sudah terbiasa dengan budaya sungkan dan gak enakan. But that's okay, semakin banyak jam terbang kalian akan makin terbiasa untuk bisa paling tidak solve problem diri kalian dulu. And then when everything is clear, kalian bisa mendesain dengan lebih nyaman. Next, yang kedua adalah be clear with your goal. Kalau tadi bisa dibilang poin utamanya adalah be clear with yourself, agar kalian bisa mendesain dengan keadaan yang nyaman. Di poin kedua ini adalah gimana caranya teman-teman bisa lebih jelas dalam goal yang teman-teman mau. Nah, maksud goal di sini adalah teman-teman bisa coba tanya ke diri kalian, kalian beneran senang atau suka nggak sih ngerjain ini? Well, pertanyaannya mungkin agak dalam dan pasti nggak akan kejawab langsung. Tapi yang mau aku bilang, dunia graphic design doang ini tuh luas banget. Ada logo design, social media design, product design, editorial design, merch design, dan masih banyak lagi. Nah, pada dasarnya hampir nggak mungkin kita jago di semua hal tersebut.
Well, at least kalaupun memang ada yang jago semuanya, pasti dia akan lebih suka atau condong ke salah satu atau salah dua hal. Well, at least kalaupun ada yang jawab, aku suka semuanya kok. But at the end of the time, kalian cuma punya dua tangan, and then kalian gak akan selalu bisa bilang ke klien kalian, gue palu gada. Atau kalau kalian yang gak tahu artinya palu gada maksudnya adalah apa lu mau gue ada. That means dia bilang bahwa dia bisa semua hal di desain. Well, pasti akan ada waktu di mana kalian punya batasan. That's why akan lebih bagus kalau teman-teman tahu apa yang teman-teman paling kuasai dan paling suka. Terus kalian konsistenkan dengan cara terus berlatih dan banyak mengerjakan proyek-proyek terkait. Terus kalian atur portfolio kalian sedemikian rupa agar klien kalian juga sadar bahwa kalian suka dan handal mengerjakan proyek tersebut. Contoh, kalau kalian suka dan merasa jago dalam mendesain logo, well, berlatihlah dalam membuat logo yang bagus, latihan gimana caranya present logo ke klien, gimana caranya bisa build story untuk logo tersebut agar value-nya naik berkali-kali lipat, terus mulai ngerjain project tentang logo, dan kalaupun belum dapet klien tentang logo, bikin fake project untuk logo desain. Habis itu mulai build up portfolio, dan mulai jemput bola dengan nawarin ke klien atau mulai daftar ke studio yang berfokus dengan logo desain atau branding. Dengan kalian melakukan itu, aku cukup bisa menjamin kalian lebih bisa mengatur klien apa yang kalian mau. Well, basically we do what we love what we do. Next adalah start sketch. Kadang nggak semua project bisa works dengan beberapa hal yang udah aku ajarin. Kayak kemarin ada mind maps, mood board, dan juga stylescape. Kadang emang idenya nggak keluar aja. Akhirnya aku lakuin adalah aku selalu bawa sketchbook kecil. Kenapa? Karena segampang yang aku bilang sebelumnya, kita kadang udah coba pakai mind map, mood board, stylescape, buka Pinterest, baca buku, jungkir balik sampai kayang, but still idenya nggak keluar. Tapi terkadang kalau kita lagi nggak butuh ide, mereka datang, bahkan di waktu yang sangat-sangat aneh. Kayak lagi mandi, buang air, lagi masak, lagi jalan, dan lain-lain. That's why kayak kata orang zaman dulu, sedia payung sebelum hujan, aku udah sediain sketchbook sebelum ide itu keluar. Well, nggak harus buku, kalian bisa tulis dimanapun, mau itu handphone, laptop, as long as ideas-nya kecatat, that's fine. Yang penting jangan cuma dicatat di otak, karena pasti akan lupa. Dan catatannya pun gak harus berbentuk tulisan, kalian bisa coret-coret gambar atau apapun itu. Basically, asalkan kalian bisa ingat idenya, that's enough. Dan nantinya saat kalian ada project-project terbaru, kalian bisa buka-buka sketchbook kalian, and hopefully ada ide yang bisa kalian pakai atau paling enggak bisa menjadi pemantik untuk bisa mulai dapat inspirasi. Next adalah take your time. Yes, sebenarnya nggak jauh beda dengan poin yang pertama, dan aku juga pernah bilang di kelas design thinking bahwa yang namanya kalian bereksperimen dalam desain, it takes time dan proses. So just take your time dan coba terus. Terdengar simple banget dan memang nggak ada banyak tips di sini, cuma nyatanya dari semua poin buat aku ini yang paling sulit. Karena there is no secret recipe, just try again and take your time gitu. And last, make your blueprint. Gampangnya kalau kalian perhatikan, banyak banget profesi sebelum mereka bekerja mereka pasti udah siap-siap dulu. Kayak kalau chef mau masak, pasti sebelum masak dia udah siapin resepnya dulu. Atau arsitek sebelum bangun rumah dia akan buat blueprintnya dulu. Sama dengan desain. Banyak banget teman-teman desainer belum ada ide, belum ada mood board, atau belum ada persiapan sedikit pun. Mereka langsung lompat dan buka aplikasi desain mereka dan akhirnya mereka nggak tahu mau ngapain. And basically otak kalian tuh sebenarnya kaget. Karena harus tiba-tiba diperlihatkan kanvas putih, terus harus start desain, and then akhirnya kalian cuma buka Pinterest dan tenggelam dengan ide yang nggak pasti. So saran aku adalah ada baiknya buat persiapan dulu sebelum ngedesain. And then kalau misalkan kalian udah merasa siap, baru kalian buka aplikasi desain kalian, terus mulai ngedesain. Well, itu kurang lebih beberapa hal yang aku lakuin kalau misalnya aku lagi art block. Sekali lagi, beberapa saran yang tadi aku presentasiin, it works buat aku, tapi belum tentu works di teman-teman. Bukan berarti kalau nggak works dengan teman-teman berarti ada yang salah, tapi memang untuk bisa berdamai dengan art block, tiap orang punya cara yang berbeda. So, jadikan ini sebagai pilihan dan step awal untuk teman-teman menemukan cara yang paling nyaman buat teman-teman. Well, itu dari aku. Mudah-mudahan teman-teman bisa berdamai dengan art block. So, kita ketemu lagi di kelas selanjutnya. Bye-bye.